PT Pupuk Indonesia Persero, sebuah entitas yang memegang peranan krusial sebagai pilar ketahanan pangan nasional. Sebagai garda terdepan dalam penyediaan pupuk bagi seluruh pelosok negeri, Pupuk Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi para petani. Baru saja mengumumkan perombakan besar jajaran kepemimpinan. Sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi bagi perusahaan. Perubahan ini mencakup beberapa posisi kunci, menandakan kesiapan pupuk Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan dinamika pasar yang terus berubah. Dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2025, muncul satu nama yang langsung jadi sorotan, sebuah kejutan yang menarik perhatian banyak pihak. Pengumuman ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku industri, pengamat ekonomi, hingga masyarakat umum. Yovie Widianto, musisi legendaris, sosok yang tak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Karya-karyanya telah menghiasi industri musik selama beberapa dekade, dan kini ia siap untuk menorehkan jejaknya di dunia korporasi. Kini resmi menjadi komisaris independen. Sebuah langkah yang tidak konvensional, namun menyimpan potensi besar untuk membawa perspektif baru bagi perusahaan. Penunjukan ini menjadi bukti bahwa Pupuk Indonesia terbuka terhadap ide-ide segar dan inovatif. Penunjukan Yovie menandai persilangan unik, sebuah kolaborasi yang tidak terduga antara dua dunia yang berbeda. Hal ini memicu rasa ingin tahu tentang bagaimana seorang seniman dapat berkontribusi dalam sebuah perusahaan BUMN. Antara dunia industri pupuk yang teknis, dengan segala kompleksitasnya, dan ekonomi kreatif yang penuh inovasi, sebuah kombinasi yang diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pupuk Indonesia. Pemerintah tampaknya ingin membawa perspektif baru, sebuah pendekatan yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman, ke tubuh BUMN sebagai bagian dari upaya transformasi yang sedang berjalan. Bukan sekadar mengganti nama-nama lama. Lebih dari itu, pemerintah ingin menghadirkan perubahan yang fundamental dalam cara BUMN beroperasi dan berkontribusi bagi negara. RUPS kali ini juga merombak sebagian besar Dewan Komisaris dan Direksi, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan revitalisasi di tubuh pupuk Indonesia, menandai babak baru dalam sejarah pupuk Indonesia. Sebuah era baru yang diharapkan dapat membawa perusahaan menuju kesuksesan yang lebih besar. Publik pun bertanya-tanya, sebuah pertanyaan besar yang menggelayut di benak banyak orang. Apa yang bisa dibawa Yovie ke ruang rapat dewan? Bagaimana seorang musisi dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan? Apakah kreativitasnya mampu mengubah cara pupuk Indonesia berkomunikasi dengan petani? Mampukah ia menjembatani kesenjangan antara perusahaan dan para petani sebagai ujung tombak pertanian Indonesia? Penunjukan ini adalah eksperimen kebijakan yang menarik, sebuah langkah berani yang patut diapresiasi, menantang status quo, dan membuka jalan bagi pemikiran-pemikiran baru yang inovatif, dan membuka peluang inovasi di sektor vital. Sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Semua menanti dengan penuh harap dan antusiasme. Apakah gebrakan ini akan membawa perubahan nyata bagi pertanian Indonesia? Sebuah perubahan yang positif dan berkelanjutan demi kesejahteraan para petani dan kemajuan bangsa. Pergantian direksi dan komisaris BUMN seperti Pupuk Indonesia melalui mekanisme formal Rapat Umum Pemegang Saham atau UPS. Negara, diwakili Menteri BUMN, menjadi pemegang saham utama dan pengambil keputusan strategis. Prosesnya diawali evaluasi kinerja, penilaian target keuangan, efisiensi, dan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Hasil evaluasi menjadi dasar usulan perubahan, memastikan figur yang dipilih sesuai kebutuhan strategis perusahaan. RUPS juga membahas laporan tahunan, keuangan, dan rencana kerja, bukan sekadar pergantian orang. Intinya, perombakan pimpinan adalah bagian dari upaya memastikan eksekusi arah strategis yang telah disepakati. RUPS, atau Rapat Umum Pemegang Saham, pada tanggal 13 Juni 2025. Sebuah agenda penting yang menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Dalam rapat tersebut, diputuskan dan ditetapkan formasi baru Dewan Komisaris Pupuk Indonesia, sebuah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Formasi ini merupakan kombinasi yang ideal antara birokrat berpengalaman, akademisi yang kompeten,
dan figur publik yang memiliki integritas. Kehadiran mereka diharapkan membawa perspektif yang beragam dan konstruktif. Jabatan Komisaris Utama kini secara resmi dijabat oleh seorang tokoh yang sangat dihormati. Beliau adalah Proktor Mulyaman Dehadat, seorang profesional dengan reputasi yang tak diragukan lagi. Beliau adalah mantan Ketua OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Pengalaman beliau diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan manajemen risiko secara keseluruhan. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, posisi Wakil Komisaris Utama diisi oleh figur yang tak kalah penting, yaitu Harfiq Hasnul Kolbi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran beliau di jajaran komisaris akan menjamin sinkronisasi kebijakan pertanian dengan strategi perusahaan, sebuah sinergi yang sangat dibutuhkan. Selain kedua tokoh tersebut, terdapat pula komisaris lain yang memiliki kompetensi mumpuni. Di antaranya adalah Irtur Afriansyah Noor, yang juga dikenal sebagai Wamenaker, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Kemudian ada Dr. Zulfikar Arse Sadikin, yang berasal dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan, serta Profesor Dr. Anis Baridwan, seorang akademisi yang memiliki reputasi yang sangat baik di bidangnya. Tak ketinggalan, ada pula dua komisaris independen yang akan memberikan pandangan yang objektif dan independen. Mereka adalah Mustoha Iskandar dan Yofi Widianto, dua profesional yang memiliki pengalaman luas di dunia korporasi. Komposisi Dewan Komisaris yang beragam ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun dewan pengawas yang multidisiplin dan memiliki kompetensi yang lengkap. Harapannya, dengan komposisi ini, pengawasan yang dilakukan akan lebih objektif dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks. Dengan formasi yang baru ini, Dewan ini diharapkan mampu membawa pupuk Indonesia menjadi perusahaan yang lebih solid, adaptif, dan mampu bersaing di kancah global. Jika Dewan Kolim, Dewan Komisaris adalah pengarah, Dewan Direksi adalah eksekutor di lapangan. Direktur Utama Rahmat Pribadi kembali dipercaya memimpin, didampingi Gus Rizal sebagai Wakil Direktur Utama. Wono Budi Cahyono mengelola keuangan dan risiko, Triwayudi Saleh menangani pemasaran, Bob Indiarto di produksi, dan Jamsaton Nababan di SDM dan tata kelola. Komposisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas keahlian untuk menjalankan strategi perusahaan. Direksi inilah yang akan menerjemahkan arahan strategis menjadi aksi nyata di lapangan. Yofi Widianto, musisi dan produser ternama, sebuah nama yang tak asing lagi di industri hiburan tanah air. Beliau dikenal dengan karya-karyanya yang menyentuh hati dan kemampuannya menciptakan melodi yang abadi. Kiprahnya di dunia musik telah menginspirasi banyak musisi muda dan terus memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan seni di Indonesia. Kini membawa perspektif ekonomi kreatif ke jajaran Komisaris Pupuk Indonesia. Sebuah langkah yang cukup menarik, mengingat latar belakangnya yang sangat berbeda dengan industri pertanian. Namun, justru disinilah letak potensinya, membawa angin segar dan ide-ide inovatif untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih kreatif dan adaptif. Pengalamannya membangun ekosistem musik dengan segala dinamika dan tantangannya, dan mengelola merek jadi nilai tambah di luar keahlian teknis pertanian. Kemampuan ini sangat berharga dalam membangun citra perusahaan yang kuat dan relevan di mata publik. Yofi Widianto diharapkan dapat memberikan sentuhan kreatif dalam strategi pemasaran dan komunikasi pupuk Indonesia. Selain Yofi, ada Harfiq Hasnul Kolbi, Wamentan, ex-bendahara PBNU, yang memiliki pengalaman luas di bidang pemerintahan dan organisasi masyarakat. Dan Irtur Afriansyah Noor, Wamenaker Politisia, yang membawa perspektif politik dan kebijakan publik ke dalam jajaran komisaris. Kombinasi birokrat, politisi, dengan pengalaman dan jaringan yang luas, akademisi, dan pelaku kreatif, menciptakan sinergi yang unik dan berpotensi menghasilkan solusi inovatif, menciptakan kepemimpinan yang unik. Keberagaman latar belakang ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan strategis. Pendekatan pentahelix, pemerintah, akademisi, bisnis, sebagai pilar utama, komunitas, dan figur publik sebagai elemen pendukung yang tak kalah penting, diharapkan memperkaya pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya, kebijakan pengawasan yang lebih holistik dan relevan, yang mampu menjawab tantangan dan peluang di era yang terus berubah.
Formasi ini menjadi cerminan kolaborasi lintas sektor di tubuh BUM, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi bagi pembangunan nasional. Penunjukan Yofi bukan sekadar langkah populis, tapi strategi membawa BUMN ke era baru. Di era digital, komunikasi, inovasi, dan citra perusahaan sama pentingnya dengan produksi. Yofi diharapkan membantu Pupuk Indonesia membangun narasi yang menyentuh petani dan publik. Kreativitasnya bisa memperkuat program CSR, branding, dan edukasi petani. Penunjukan ini juga mendobrak tradisi, membuka pintu bagi talenta dari luar lingkaran birokrasi. Pesannya jelas, keahlian berbagai bidang kini diakui sebagai aset untuk memajukan BUMN. Formasi baru membawa peluang sinergi lintas sektor, tapi juga tantangan besar. Koordinasi antara Wamentan, Kemenkeu, dan pelaku kreatif bisa mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi. Yofi berpotensi mengubah cara Pupuk Indonesia berkomunikasi dan berinovasi. Akademisi mendorong adopsi riset dan teknologi baru. Tantangan utamanya, menyatukan visi beragam latar belakang dan menjaga fokus pada misi utama, ketahanan pangan. Inovasi harus berjalan seiring penguatan fundamental bisnis. Ujian sesungguhnya menyeimbangkan gebrakan baru dengan perbaikan mendasar. Dewan Komisaris baru ibarat orkestra, dipimpin Prof. Mulyaman D. Haddad sebagai dirijen. Sinergi antara Wamentan dan Kemenkeu bisa merancang subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran. Afriansyah Noor dan Direktur SDM bisa memperkuat kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan karyawan. Yofi Widianto menjadi pemain kejutan yang memberi warna baru dalam strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang kuat dan penyampaian yang inovatif. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci pengawasan dan eksekusi yang efektif. Inilah harapan besar dari Orkestra Kepemimpinan Baru Pupuk Indonesia. Semua mata kini tertuju pada pemimpin baru Pupuk Indonesia. Harapan utama, ketersediaan pupuk yang cukup, tepat waktu, dan terjangkau. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi jadi tuntutan publik. Inovasi produk dan layanan, serta interaksi yang lebih humanis dengan petani, sangat dinantikan. Keberhasilan formasi baru ditentukan oleh sinergi dan fokus pada tujuan bersama. Apakah mereka akan menjadi super team atau sekadar kumpulan bintang? Waktu yang akan membuktikan. Satu hal pasti, langkah berani telah diambil. Kini saatnya membuktikan harmoni baru ini mampu membawa kemajuan bagi pertanian Indonesia.